عليهم والخذل عنهم وأكرم ونفتهم وجميل العلماء والأولياء والصالحين ومؤلف الكتب النافعة من مشارق الأرض إلى مغربها وإلى أولياء هذه البلدة وعلمائها وصلاحها ومن أمر هذا العباد سابقا ولاحقا وإلى أرواح والدينا ومشايخنا ومن أحسن علينا من جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسلمهم الجنة ويدعو علينا وعلى أحبابنا وعلى المسلمين بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم بالدين والدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Qala mu'allif sayyidina al-imam Abdullah bin Abdurrahman Bafadal radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bi bilumihi wa bilumina bilumin sairi salihin fi darin amin ya rabbal alamin fi kitabih al-muqaddimah al-hadramiyah fi kitabis siyam ila qawlihi radhiyallahu anhu wa alal hamili wal murdi'ati idza aftarata khaufan alal waladi ma'al qada. Ini masih membahas tentang apa? Fidyah. Fidyah puasa itu jalurnya ada 3. Imma fawatus saum, tidak puasa sama sekali. La ada wala qada. Kemarin sudah kita sebutkan contohnya diantaranya orang yang punya utang puasa sampai meninggal belum diqadha padahal ada kesempatan untuk qadha. Atau dulu tidak berpuasa karena tanpa udzur ya. Dulunya tidak puasa tanpa udzur. Ini ada kesempatan, tidak ada kesempatan, tetap dibayari fidyah. Begitu juga apa? Orang yang nggak mampu puasa karena udzur yang secara adat tidak bisa hilang. Seperti orang nggak kuat puasa karena terlalu tua atau sakit yang la yurja bur'uhu. Nah, ini kena fidyah ini. Sekarang kita beralih kepada thariqul fidyah yang kedua, yaitu fawatu fadilatil waqt. Dia puasa tapi tidak di waktu yang fadilah. Waktu fadilah untuk puasa kapan? Ramadan. Dia puasa Ramadan, tapi ditaruh waktu lain. Tidak di bulan Ramadan. Nah, jadi walaupun puasa tetap kena fidyah loh. Sudah puasa kok masih kena fidyah? Iya, karena inti puasanya tidak di waktu fadilah. Tidak di bulan Ramadan. Ini siapa? Wa alal hamil wal murdi'ah. Perempuan hamil dan perempuan menyusui. Jadi perempuan hamil dan perempuan menyusui. Ini wajib puasa apa enggak perempuan hamil, perempuan menyusui? Perempuan hamil, perempuan menyusui sama seperti orang lain. Dia terkena kewajiban puasa. Kapan enggak wajib puasa? Kalau ada kekhawatiran. Ya, kalau ada kekhawatiran. Kekhawatiran ini berdasar informasi dokter ahli yang sikoh. Atau dia pengalaman, udah nyoba berkali-kali memang doror. Ya, nyoba berkali-kali memang doror. Bukan karena sekedar anggapan-anggapan. Saya takut doror. Kenapa takut? Perasaan saya demikian. Perasaan itu sering gedabrus ya, itu atau mbak. Perasaan itu tidak bisa dijadikan dasar. Jadi kekhawatiran ini harus berdasar. Imma nyoba berkali-kali pengalaman selalu doror. Ya, kalau dibuat puasa nggak kuat dia. Hampir pingsan, pusing berat. Karena memang apa? Nutrisi tubuhnya dibagi 2 ya, antara dia dengan bayi yang di dalam kandungan atau bayi yang disusui. Nah, karena itu kekhawatiran ini tidak boleh sembarangan. Imma berdasar pengalaman atau berdasar informasi dokter ahli yang sikoh. Loh, kok dokter ahli? Ada tak dokter ahli? Banyak zaman sekarang ya. Dokter enggak ahli. Lu punya ijazah. Ijazah enggak ada penentu, sama kayak sarjana SAG itu, sarjana alam gaib itu ya. Itu, sarjana agama tapi tidak paham agama. Banyak kan? Ijazahnya sarjana agama divigorai, ditaruh di ruang tamu. Tidak ngerti agama ya. Tidak ngerti agama dan tidak beragama. Muskilah. Begitu juga dokter punya ijazah, belum tentu ahli jadi dokter yang ahli dan sikoh bisa dipercaya. Bukan fasek ya. Bukan fasek. Ya. Jadi perempuan hamil dan perempuan menyusui aslinya wajib puasa. Dia tidak wajib puasa kalau terjadi khauf, ada kekhawatiran. Kekhawatiran itu imma pada dianya sendiri atau kepada anaknya yang di dalam janin, yang dalam kandungan rahim, atau yang disusui.
Atau khawatir dua-duanya, ya dirinya ya anaknya. Khawatir kepada janin itu seperti apa? Takut janinnya keguguran. Takut janinnya tidak berkembang dengan baik. Ya, janinnya tidak berkembang dengan baik atau takut keguguran. Takut kepada anak yang disusui itu bagaimana? Takut gizinya tidak terpenuhi. Lah kalau ibunya nutrisinya nggak terpenuhi, habis itu masih dibagi dua antara ibu dan sama anak yang disusui. Ya akhirnya kurang gizi nanti ya. Kurang gizi nanti anaknya ini gampang sakit. Gampang sakit. Wadah ya? Nah. Jadi tak ulang lagi, perempuan hamil, perempuan menyusui wajib puasa. Tidak seperti anggapan orang awam. Hamil tidak usah puasa. Menyusui nggak usah puasa, tidak wajib. Salah. Orang hamil wajib puasa. Ibu menyusui wajib puasa. Menyusui anaknya sendiri atau anaknya orang lain. Disewa atau gratisan tatowo ya, sama semuanya itu. Jadi bukan serta-merta ibu menyusui berarti nggak wajib puasa, tetap wajib. Wanita hamil wajib puasa, ibu menyusui wajib puasa, tidak wajib jika ada khauf, ada kekhawatiran pada kesehatan badannya, kepada kesehatan anaknya. Nah, kalau ada kekhawatiran salah satu atau dua-duanya, baru tidak wajib puasa, tapi wajib qadha nanti. Plus fidyah, belum tentu. Kapan wajib fidyah? Yang di kitab. Wa alal hamili wal murdiati. Wajib fidyah atas ibu hamil wal murdiati. Ibu menyusui. Kapan? Ida aftarata khaufan alal walad. Jika iftar tidak puasa karena mengkhawatirkan anak. Ai faqat, antum kasih catatan. Idza aftarata khaufan alal waladi faqat. Jika hanya mengkhawatirkan anaknya. Ya, jika hanya mengkhawatirkan anaknya. Jika mengkhawatirkan dirinya, tidak usah fidyah. Jika mengkhawatirkan dirinya dan anaknya, tidak usah fidyah. Ya, kalau jika khawatir pada anaknya, baru wajib fidyah ma'al qadha plus qadha. Jadi tafsirnya ada berapa? 3 ya. Jika mengkhawatirkan dirinya saja, hanya qadha. Jika mengkhawatirkan dirinya plus anaknya, wajib qadha. Tanpa fidyah ini yang 2 ini. Qadha tanpa fidyah lah. Kalau yang ketiga, mengkhawatirkan anaknya saja. Saya alhamdulillah kata si ibu itu. Walaupun puasa aman. Tidak pusing, tidak sakit. Tidak mengalami gangguan kesehatan. Cuman kata dokter, anaknya ini bahaya. Kata dokter jangan nyusui ibu. Loh saya kuat kok. Iya sampean kuat. Anaknya tidak kuat. Sakit-sakitan ini gara-gara sampean puasa. Tidak terpenuhi gizinya. Nah, khawatir kepada anaknya lah. Yang kasus begini ini boleh nggak puasa. Kena apa fidyah. Berapa fidyahnya? 1 mud bahan makanan yang ghalib. Plus qadha nanti. Kalau sudah ada kesempatan. Wah deh. Jelas ya? Jelas apa enggak? Jelas. Nah, jadi sekali lagi, ibu hamil, ibu menyusui, wajib puasa. Kapan tidak wajib puasa? Jika khawatir pada dirinya, anaknya atau dua-duanya. Jika khawatir dirinya atau dua-duanya, tidak wajib fidyah, hanya qadha. Jika mengkhawatirkan anaknya, kena qadha plus fidyah. Ya, qadha plus fidyah. Wa alal hamili wal murdiati ida aftarata khaufan alal waladi ay faqat ma'al qadha. Walaupun misalnya ya tadi itu seperti dijelaskan, baik menyusui anaknya sendiri atau anaknya orang. Baik dibayar atau gratisan. Baik dia satu-satunya ibu yang bisa nyusui atau masih ada perempuan yang lain yang mau disewa untuk nyusui, tidak apa-apa. Dia sengaja memang nyusui dengan disewa atau gratisan, walaupun berisiko tidak puasa. Boleh tidak puasa, ya. Boleh. Wah deh. Ini contoh apa? Fidyah yang toriknya dari apa? Fawat apa? Fadilatul waqt. Puasanya kan tidak fawat kan ya? Puasa tetap puasa, hanya saja kok qadha. Waktu fadilahnya yang lewat. Dia puasa tapi di luar Ramadan. Wah deh ya. Jadi perlu ditambah ini. Banyak emak-emak itu hamil tidak puasa. Menyusui tidak puasa.
Loh kenapa kok enggak puasa? Hamil. Loh bahaya tak? Takut. Kenapa takut? Enggak tahu saya takut. Dasarnya apa? Pernah nyoba? Belum pernah. Kata mak-mak yang lain, ibu-ibu PKK bilang jangan apa? Jangan nyusui, nanti khawatir janinnya. Sumbernya dari mana? Ibu-ibu PKK, emak-emak sosialita ya. Itu enggak bisa itu ya. Yang bisa jadi dasar pengalaman sering nyoba sakit. Bahaya. Ya. Atau misalnya datang ke dokter ahli dan jujur, psikoh, mengatakan jangan puasa ini kesehatan sampean enggak bagus ini. Imma bahaya ke sampean atau ke anaknya atau dua-duanya. Nah dokter yang bilang gitu, selesai. Asal dokternya psikoh ya, enggak fasik. Psikoh dan ahli. Ini yang pertama. Yang kedua, masih contohnya fawat fadilatul waqt. Apa? Wa ala ay watajibul fidyah ala man aftara li inqadhi hayawanin musyrifin alal halak. Bagi orang yang berbuka puasa, artinya tidak puasa, karena demi menyelamatkan hayawan. Hayawan itu bukan binatang. Hayawan itu makhluk hidup yang memiliki ruh. Manusia itu hayawan. Jadi jangan marah kalau dipanggil, ya hayawan. Hayawan itu makhluk hidup ya. Jadi bukan binatang. Kalau binatang itu bahima. Itu, ya. Bahima itu binatang, nggak punya akal. Ma'asyiral bahai. Karena iman tidak punya akal atau akalnya nggak dipakai ya, atau akalnya tidak pakai atau tidak fungsi. Ya. Itu akhirnya ada bahimah hakikatan, ada bahimah majazan. Bahimah majazan kadang lebih bongol dibanding bahimah hakikatannya. Karena itu biasakan otak itu dipakai ya, akal itu dipakai. Jadi hayawan ini maksudnya makhluk hidup. Jadi orang yang membatalkan puasa karena demi menyelamatkan makhluk hidup yang bernyawa, baik binatang atau orang, yang musyrifin alal halak, yang terancam binasa, terancam mati. Misal, antum naik motor pas puasa, ngelihat orang hanyut banjir, terbawa oleh arus banjir. Kalau nggak diselamatkan, mati ini, nggak bisa berenang. Lah antum bisa berenang, tapi dalam keadaan haus. Kalau ndak minum dulu, antum menyelamatkan dia, mati dua-duanya. Antum renang nggak bisa cepat, lemah. Bisa-bisa antum kehabisan tenaga, terbawa banjir juga. Kalau minum dulu, pesen jamu, kemudian masih. Jadi yang hanyut itu, saya anak mau pesen makan dulu ya. Ini mau manggang sate dulu, saya pesen apa minuman berenergi terus begini, pesan STMJ ya mati duluan. Enggak, maksudnya minum ya hatta dari sungai itu ya. Nah, antum kalau minum dulu seger, bisa tenaganya kuat, bisa menyelamatkan orang yang terhanyut tadi itu. Boleh membatalkan, tapi kena qadha plus fidyah. Atau nggak harus orang, kambing misalnya. Ada kambing hanyut banjir. Kalau dibiarkan mati ini masih hidup. Kalau dibiarkan mati, walaupun bukan kambingnya antum, kambingnya orang. Itu. Kalau tidak diselamatkan mati. Kalau antum selamatkan bisa, tapi harus minum dulu. Kalau tidak minum, khawatir malah ikut hanyut juga. Minum dulu nggak apa-apa. Nah, selamatkan, wajib qadha nanti dan kena fidyah. Qaedahnya setiap membatalkan puasa yang faedahnya dinikmati oleh dua orang, kena fidyah dan qadha. Kayak ini, menyelamatkan orang. Ketika dia buka puasa bisa menyelamatkan, yang merasakan faedah buka puasa ini siapa? Ya dia yang minum, merasakan faedahnya kan ya. Jadi bertenaga. Kemudian jadi nggak puasa, kemudian yang diselamatkan merasakan faedahnya. Gara-gara itu minum dia bisa terselamatkan. Jadi faedahnya dirasakan oleh dua orang atau satu orang satu binatang ya. Nah, ini kena fidyah. Faedahnya begitu. Perhatikan ibarahnya. Yang kena fidyah plus qadha ini siapa diantaranya? Gara-gara fawat fadilatul waqt man aftara, orang yang nggak puasa, li inqadhi hayawanin, menyelamatkan makhluk hidup yang bernyawa ya.
musyrifin alal halak, yang terancam mati. Hayawanin. Hayawan berarti makhluk hidup. Kalau barang bagaimana? Ada tas isi fulus 1 triliun misalnya ya. Fulus 1 triliun. Dibawa lewat pinggir jembatan jatuh ke sungai. Pas puasa. Nah, pas puasa. Kalau nggak diselamatkan ya hilang ya. Dimakan ikan nanti. Kalau diselamatkan, antum perlu minum dulu. Kondisi lemes, puasa. Kalau minum dulu bisa menyelamatkan uang itu. Kalau nggak minum dulu, nggak bisa menyelamatkan uang itu. Boleh nggak membatalkan puasa? Boleh. Untuk menyelamatkan harta boleh. Allah tahu kita ini hubud dunia ya. Makanya dikasih keringanan. Ini ente hubud dunia ngorbankan puasa demi uangnya. Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya. Nah, jadi ya Allah ini bukan hanya hukumnya bukan hanya untuk orang yang kelas-kelas aulia, ya kelas-kelas model-model kita ini, ya, yang puasanya itu nunggu buka puasa. Bukan untuk mujahadatun nafas, ya, tapi untuk nunggu buka puasa. Jadi puasa yang ada di pikiran itu kapan buka puasa ya. Udah mikir nanti ini beli es apa. Ya. Takjilnya apa? Itu. Bakwan atau bakso atau itu mikir yang di pikiran itu. Nah, itu hukum Allah juga untuk orang-orang model seperti ini, model-model kita ini. Jadi karena itu, ketika ada barang terhanyut banjir, nggak bisa diselamatkan kecuali antum membatalkan puasa. Boleh batalkan puasa. Kena fidyah apa enggak? Kalau lihat maten, yang kena fidyah kalau menyelamatkan apa? Hayawan. Barang hayawan apa bukan? Bukan. Kena fidyah apa enggak? Kena fidyah apa enggak? Enggak kena berarti kan kalau lihat matan kan ya. Dan itu pendapat Imam Romli. Pendapat Imam Romli ini khusus untuk menyelamatkan hayawan. Kalau menyelamatkan selain hayawan, boleh batalkan puasa. Tapi tidak kena fidyah. Tidak kena fidyah. Khusus hayawan. Itu kata Imam Romli. Imam Ibnu Hajar masih tafsir. Kata Imam Ibnu Hajar ini. Wa tamada Ibnu Hajar annal hayawan al-muhtaram tajibul fidyah bil fitri li inqadhi li annahu in kana adamiyan hurran aw ghairu adamin wa walahu irtafaqa bi syahsan aw raqiqan hayawan akhar li ghairihi irtafaqa bi salasa. Wa in kana ghairu hayawan, ini pendapat Imam Ibnu Hajar. Kalau Imam Romli tadi di atas. Sebelum wa tamada Ibnu Hajar itu ada kalimat di situ wa afhama taqidul musannaf Syekh Abdullah Bafadal al-fidyah bi inqadil hayawan itu luzumuha ay luzumul fidyah fihi fil hayawan wa in kana lil mungkit wajib fidyah khusus untuk hayawan walaupun hayawan itu milik saya sendiri yang menyelamatkannya wa in kana lil mungkit wa adamu luzumiha ay luzumil fidyah fi ghairil hayawan. Kalau selain hayawan tidak wajib fidyah mutlakon dohirnya maten dan ditarjih oleh Imam Romli. Ibnu Hajar ndak masih tafsir di bawah itu. Wa tamad Ibnu Hajar tak lompat langsung wa in kana ghairu hayawanin. Kalau yang diselamatkan bukan hayawan, barang. Ini melanjutkan pendapatnya Imam Ibnu Hajar. Ya, apa kata beliau? Fa in kana ay ghairul hayawan li ghairi fal fidyah lirtifaqil mungkit bil fitri wa malikihi bi takhlisihi lahu. Wa in kana lahu fala fidyata. Jadi kalau untuk menyelamatkan barang, menurut Imam Ibnu Hajar, tafsil. Ya, tafsil. Barang itu milik saya yang menyelamatkan atau milik orang lain. Contoh tas ini, isi 1 triliun. Amin insyaallah ya. Fi afiyah ya. Tas ini misalnya isi 1 triliun. Jatuh ke sungai. Isinya lebih mahal dibanding triliunan ini. Isinya ilmu Rasulullah SAW. Nah, kitab isinya ilmu Rasulullah ya, lebih mahal. Jahan. Nah, isinya misalnya ini 1 triliun. Jatuh ke sungai. Lah, akhirnya karena sedang puasa, lemes.
mau ngambil ke sungai untuk berenang perlu tenaga, arusnya deras. Minum dulu. Nah, kena fidyah apa enggak? Tergantung. Kalau ini tas saya dan yang ngambil ke sungai, berenang saya, minum dulu, yang merasakan manfaatnya kan saya toh. Orang lain kan enggak merasakan manfaatnya. Ya kan? Saya sendiri yang merasakan manfaatnya. Berarti manfaat iftar ini dirasakan satu apa dua orang? Satu. Maka enggak sesuai kaidah tadi, enggak kena fidyah ya. Jadi kalau saya yang menyelamatkan, barang milik saya yang merasakan manfaatnya iftar hanya satu orang, sehingga hanya wajib qadha, enggak ada fidyah. Beda kalau tas ini tas anak. Jatuh ke sungai. Muhib yang menyelamatkan. Lompat ke sungai, batalkan puasa dulu, minum dulu. Minum, diselamatkan. Lah, ketika dia minum, manfaat minum dirasakan oleh dia karena dia mokel akhirnya kan. Enggak puasa ya. Dia merasakan manfaatnya iftar. Dua, manfaat juga saya rasakan. Gara-gara muhib iftar, tas saya selamat. Dua orang yang merasakan manfaat. Sesuai kaidah apa enggak? Sesuai kaidah. Berarti kena fidyah. Ini versi Imam Ibnu Hajar. Jadi kaidahnya tadi itu. Setiap iftar yang manfaatnya dirasakan oleh dua orang, maka mewajibkan qadha plus fidyah. Paham ya? Kata Imam Rawi, enggak barang ini. Bukan orangnya langsung, barang. Memang dua orang, tapi kan enggak langsung. Enggak langsung orangnya, tapi barang. Yang enggak bernyawa ya. Itu menurut Imam Romli. Jelas ini? Kita beralih ke Thoriqul Fidyah yang terakhir sekarang. Yang pertama, fawatus shaum, enggak puasa sama sekali, la adaan wala qadha. Yang kedua, fawat fadilatil waqt. Dia puasa qadha di waktu lain, tapi tidak di waktu fadilah, yaitu Ramadan. Yang terakhir, fidyah itu jalurnya gara-gara takhirul qadha. Dia puasa, qadha, cuman terjadi takhir. Contoh, perempuan atau laki-laki siapapun, tahun kemarin punya utang puasa, ada udzur atau tidak ada udzur? Ya, ada udzur atau tidak ada udzur. Jadi ada orang punya utang puasa. Ibu-ibu misalnya puasa Ramadan kemarin punya utang 10 hari karena haid. Atau bapak-bapak punya utang puasa kemarin karena sakit, karena musafir. Punya utang puasa. Lah, utang puasa ini harus diqadha. Qadhanya ya nanti setelah hari raya jangan sampai datang Ramadan lagi. Misal utang puasa Ramadan 1446. Maka sebelum datang Ramadan 1447 sudah harus qadha. Jika memungkinkan sakitnya sudah sembuh. Ya. Beda kalau sakit terus-menerus tidak sembuh-sembuh. Ada harapan sembuh tapi belum sembuh. Setahun tidak sembuh. Nas'alullah wal afiyah ya. Itu. Nah, ini qadhanya harus sebelum Ramadan tahun depan. Kalau sampai datang Ramadan tahun depan belum qadha, maka qadhanya tetap tidak dilipatkan plus kena fidyah. Fidyahnya apa? Fidyah gara-gara penundaan qadha. Utangnya berapa? 10. Ya qadhanya 10. Fidyahnya berapa? Per hari 1 mud. Berarti total 10 mud. Kalau sampai penundaan 2 tahun, sampai datang Ramadan 1448, belum qadha. Qadhanya tetap 10, tidak dilipatkan. Fidyahnya yang dilipatkan. Setiap tahun nambah. Kemarin berapa? 10. 1448 tambah 10 lagi, 20. Sampai 1449, 10 lagi. Ya. Ada dulu anak ketika balik salah tarbiyah. Ketika kecil nggak dihiraukan, nggak ditarbiyah dengan benar. Akhirnya ketika balik itu 3 tahun tidak puasa. 3 tahun tidak puasa. Kemudian udah. Dia tidak ngerti kalau tidak puasa itu harus qadha bertahun-tahun. Umur 50 baru hadir pengajiannya. Umur 50 sudah bau kuburan, Mas. Aduh, saya bau kuburan tidak pernah pengajian. Hadir pengajian pas darus Ramadan ya. Dengar masalah fidyah. Orang menunda qadha sampai Ramadan berikutnya harus qadha plus fidyah. Dulu utang puasa 3 tahun, qadhaan 3 tahun. Tidak berlipat-lipat. Walaupun dulu di awal balik, sekarang udah umur 50, baru qadha, tetap utang puasanya 3 tahun. Fidyahnya ini yang muskilah. 3 tahun anggap aja 30 semuanya. 90 hari. Per tahun 90 mud.
kalikan mulai umur 18 sampai 50. Ya, berapa itu ya? 90 mud kali. Ya, begitu. Jadi mudnya selalu berlipat setiap tahun. Wah deh, berlipat. Satu mud nambah satu mud per tahun nambah satu mud per harinya ya. Nah, begitu. Kalau kodoknya enggak bertambah. Fidyahnya yang bertambah. Gara-gara apa? Takhirul qadola. Qala rahimahullah wa ala ay wa tajibu al fidyatu alaman akharal qada ila ramadhana akhar bi ghairi udrin. Termasuk yang kena kewajiban fidyah adalah orang yang menunda qada sampai datang Ramadan yang lain. Lah, menundanya tanpa udzur. Beda kalau menundanya karena sakit. Ya. Karena dulu utang puasa apa? Karena hamil. Setelah Ramadan tidak qada. Kenapa? Menyusui. Dan kondisinya lemah, tidak kuat ya. Gitu. Tidak sempat qada sampai datang Ramadan berikutnya. Ramadan berikutnya hamil lagi. Ya. Hamil lagi. Tidak sempat qada. Habis itu nyusui lagi. Ya. Nyusui lagi. Baru anak mau berjalan hamil lagi. Nyusui lagi, hamil lagi, nyusui lagi. Tidak selesai-selesai ya. 9 tahun. Tidak qada-qada ya. 9 tahun tidak qada-qada. Ya apa ini? Apa kena fidyah? Fidyah takhir. Kena apa enggak? Kalau fidyah karena khawatir pada anak mungkin. Tapi fidyah takhir ada apa enggak? Enggak ada. Karena ada udzur. Jadi menunda qada yang terkena fidyah itu jika penundaannya tanpa udzur. Bi ghairi udrin. Wa alaman akharal qada ila Ramadan bi ghairi udrin. Khusus qadanya Ramadan ini. Kalau qadanya nadar dan yang lain-lain enggak kena mud. Enggak kena fidyah. Khusus Ramadan. Tadi orang yang nggak ngerti itu termasuk udzur itu. Jadi nggak ada kelipatan tadi yang anak salah tarbiyah tadi loh. Ya, itu termasuk udzur. Di sarahnya itu amma takhiruhu bi udrin. Kalau penundaan qada itu karena udzur, contohnya kasafarin wa irdain. Seperti safar karena menyusui, wanisyanin karena lupa. Lupa kalau punya utang sampai datang Ramadan berikutnya ya. Begitu juga wajah li hurmatit takhir. Tidak ngerti kalau takhir itu haram. Tidak ngerti kalau takhir itu haram. Karena memang nggak pernah dididik. Walau mukhaliton lana. Walaupun hidup di mukhalid dengan kita. Artinya hidup di daerah ulama. Di daerah orang-orang yang ngerti ilmu ini. Tidak ngerti. Hidupnya di Pasuruan. Rumahnya persis. Sebelahnya payung Madinah. Jadi setiap hari ada pengajian. Tapi tidak pernah hadir. Tidak pernah hadir. Isinya cuma ngopi, ngobrol sama tukang parkirnya. Tidak pernah hadir pengajian. Orang kayak gini ketika nggak ngerti, ini fala fidyata. Termasuk udzur ya. Jadi keterangan yang tadi yang awal itu keliru ya. Sabulisa. Jadi orang yang nggak ngerti bahwa penundaan itu haram, itu termasuk udzur sehingga tidak terkena fidyah takhirul qada. Visual. Ayo ada soal. Enggak wajib. Dulu udah diterangkan siapa yang wajib imsak, siapa yang tidak wajib imsak di pasal sebelumnya ya. Orang yang mustahil fidyah itu cukup niatkan atau harus dilapatkan? Niat. Tidak harus dilapatkan, cukup niat. Yang penting niat. Jadi ketika mengeluarkan fidyah harus ada niat. Niat mengeluarkan fidyah yang wajib atas dia ya. Harus ada niat. Tidak harus diomongkan. Fadol, apa ini? Rizq minallah, tidak apa-apa. Tidak harus ngomong fidyah. Nanti apalagi orangnya kepo. Fidyah apa? Dikasih sih kepo ya. Fudul nanti. Tidak harus diomongkan. Fadol apa ini? Terima aja udah. Inti sholat duha tadi mungkin ya. Fadol ini udah. Yang penting niat harus diomongkan. Ada lagi? Wallahu a'lam. Al-Fatihah.
Nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Allahumma la dhalin.